Selamat pagi, semua sehat? Puji nama Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberikan berkat dan kemurahannya sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada di rumah kemuliaannya ini. Sehubungan dengan ibadah perayaan Natal, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Diaspora Sejahtera Karanganyar yang sudah memberikan bantuan dalam bentuk apapun hingga terselenggaranya ibadah perayaan Natal kita pada pagi hari ini. Kiranya berkat, damai dan sukacita Natal senantiasa dapat kita rasakan di dalam kehidupan setiap kita yang ada pada pagi hari ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah berjerih lelah di dalam terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Salam. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Karena Dia ada di sini. Naikkan syukur secara pribadi kita di hadapannya. Sebab Dia maha baik. Kami bukan hanya mendengar, tetapi kami menerima anugerah
yaitu Engkau menyelamatkan kami. Engkau yang maha di atas segalanya, rela menjadi manusia. Pagi ini kami memperingati hari kelahiran-Mu. Tidak ada emas, kemenyan, dan mur yang kami bawa. Tetapi kami membawa hidup kami yang akan kami persembahkan bagi Engkau. Ubah jalan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dan biar kuduskan kami, sucikan kami sebab Engkau Allah yang maha kudus. Kami persembahkan Tuhan segala pujian kami, tarian kami, bahkan apa yang telah kami persiapkan sepanjang bulan ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Sebab itu kiranya Engkau berkenan memimpin kami, kiranya Engkau berkenan ada di tempat ini, sehingga ya Tuhan Yesus Engkau bertahta bukan hanya di ruangan ini tetapi juga bahkan di ruangan setiap hati kami. Izinkan setiap kami yang ada di tempat ini maupun kami yang menikmati mengikuti di YouTube Tuhan untuk mengalami Engkau secara pribadi. Bapa, kiranya seperti palungan yang tidak ada artinya, demikian pula hati kami. Biarlah itu menjadi tempat yang layak bagi Engkau. Lahir barukanlah kami, ubah kami sehingga kami menjadi serupa dengan Engkau. Apapun yang telah kami persiapkan Tuhan sedemikian rupa yang kami persembahkan saat pagi hari ini, berkenanlah ya Tuhan. Pimpin kami dan ambil alih acara ini dalam Engkau. Jangan Engkau di luar, tetapi biarlah acara ini adalah milik-Mu. Engkau sendiri akan memimpin kami, membimbing kami, membawa kami Tuhan. Sebagaimana kehendak-Mu, Engkau menyatakan diri pada seluruh dunia. Demikian nyatakan diri-Mu bagi setiap kami, supaya setiap kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhir acara ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berkedaulatan penuh, sehingga di dalamnya nama-Mu saja yang dipuji dan diagungkan. Kami berdoa di tempat-tempat ya Tuhan Yesus, mulai dari kota besar, kota kecil, di desa pedalaman, bahkan mereka di tempat-tempat ya Tuhan Yesus tersembunyi yang merayakan Natal, mulai dari meriah sampai sederhana. Biar Engkau sendiri akan memimpin kami di tempat-tempat di mana perayaan Natal hari ini dirayakan. Di situ kelahiran baru terjadi, jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan, dan kami percaya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan pimpinan kami dalam tangan kasih-Mu, Pak Jokowi bersama Pak Amin dalam tangan Tuhan. Sampai jajaran desa sekalipun kami percaya mereka wakil-wakil Tuhan yang akan Engkau pakai menyatakan kedaulatan-Mu, menyatakan kasih setia-Mu bagi Indonesia dari Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kami berdoa, kami memberkati Indonesia, kami memberkati kota kami Blitar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami memberkati Pak Rubinadi, Bapak Sudi Dharma bersama Papa Gembala yang Engkau tempatkan di tempat ini. Kami berdoa, topang hamba-Hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap hamba-Hamba melalui kepemimpinan hamba-Hamba-Mu ini, Gereja Bethel Indonesia semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya karena Engkau di tempat ini, maka layaklah segala pujian syukur kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua katakan amin. Silakan duduk kembali.
kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyambut Engkau Yesus, Raja di atas segala raja yang layak kami tinggikan. Engkau Tuhan yang lahir bagi kami. Kami mau menyambut Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia.
tidak ada satupun yang patut kami syukuri selain kehadiran-Mu Yesus. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu membawa syukur kami, membawa pujian kami. Kami mau agungkan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mau bernyanyi, kami mau memuji dan menyembah. Haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan dipenuhi dengan sukacita Natal. Amin. Oleh sebab itu kita mau sama-sama puji Tuhan, kita mau tinggikan Dia, sebab Dia Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Haleluya. Lagu pujian semua
tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara dan juga kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, masih semangat memuji nama Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Haleluya. puji Dia, kita mau bernyanyi, mau menggerakkan tubuh kita buat Tuhan kita. Haleluya. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan
Sebab kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Dan sampai akhir hidup kami mau percaya, kami mau mengikut Engkau apapun yang terjadi, Yesus. Haleluya. Au susah huku doki daya bafo au tunggal lama tua lo sado na
Bapa, Engkau Sang Natal. Ini menjadi komitmen dan janji kami kepadamu Tuhan. Natal tahun 2022. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Ini adalah janji kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan mendapati kami jujur, hati kami jujur di hadapan Tuhan. Setiap kami yang ada dalam ruangan ini, kami menikmati betapa dahsyat suasana sorga yang boleh memulihkan kami. Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Engkau mengubah seluruh pikiran kami, karakter kami. Apapun yang kami kerjakan setuju dengan maunya Tuhan. Kami akan siap dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, tahun ini Natal yang istimewa bagi saya. Saya dikasih kesempatan oleh panitia hanya 30 menit. Dan saya rindu Bapak Ibu betul-betul memperhatikan. Saya tidak akan melebihi apa yang sudah diberikan oleh panitia. Tapi saya mau katakan kepada saudara, pada saat ujian ini dinaikkan, saya ingat pada waktu saya percaya kepada Tuhan. Lagu ini terus menerus saya dengungkan. Kak Stephen, coba. Saya akan nyanyikan dalam bahasa Rote ya. Jadi kebetulan saya orang Rote, jadi saya mau nyanyikan dalam bahasa Rote. Au tunggal lama tua, au tunggal lama tua, lo sadonane, au tunggal lama tua. Au tunggal lama tua, au tunggal lama tua, au tunggal lama tua, lo sadonane sampai selamanya, lo sadonane, leomai au susah, walaupun saya susah, leomai au susah, hukudoki dae bafok. Hukudoki dae bafok, au tunggal lama tuak, au tunggal lama tua, lo sadonane. Terima kasih. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Tema kita, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat 12 menceritakan tentang setelah para Majus itu mereka mengikuti bintang. Dan bintang itu berhenti tepat di atas kandang di mana ada seorang bayi yang lahir yang akhirnya kita kenal dengan yang namanya Immanuel atau Yesus Kristus. Pada saat itu mereka sujud menyembah, memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan itu yang saya ingin bagikan kepada saudara. Ayat 12 mengatakan, karena diperingatkan dalam mimpi agar mereka tidak kembali lewat jalan yang tadi mereka lewati, itu sebabnya mereka kembali ke negeri mereka melalui jalan yang lain. Puji Tuhan, tahun ini adalah Natal yang ke-2022 tahun. Artinya kurang lebih sudah 2020 tahun yang lalu
ada atau pernah terjadi sebuah peristiwa yang spektakuler di mana sejarah mencatat ada seorang bayi mungil yang lahir pada waktu itu ke dalam dunia. Bayi itu diberi nama Immanuel, Matius 1 ayat yang ke-23. Coba Mbak Gila. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bayi itu akhirnya tumbuh besar dan ada begitu banyak rencana yang ingin menjegal dia, ingin memotong rencananya untuk keselamatan manusia, tetapi tidak bisa karena memang dia adalah Allah itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan bukan hanya itu saja, tetapi bayi yang lahir itu memberi sebuah jaminan atau pengharapan pada manusia bahwa di dalam dia kita mendapatkan hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap, perhatikan baik-baik kata ini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Ada jaminan bagi saya dan saudara, di mana Yesus adalah jalan. Dia bahkan diperkenalkan di dalam Yohanes pasal 3 itu, dikatakan bahwa dia itu adalah Allah, adalah jalan, dia yang mempunyai sorga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, artinya kelahiran Yesus atau Natal akan mengubah jalan hidup kita yang mana seharusnya kita mati dalam dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena kasih setia Tuhan, Dia kasih kesempatan kepada saya dan saudara untuk kita dapat mengenal Dia sehingga kita terhindar dari yang namanya kematian yang kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, baik yang menonton lewat YouTube, saya mau katakan bahwa Natal itu bukan sekedar kelahiran biasa. Tetapi Natal berbicara tentang sebuah proses di mana Natal itu sudah direncanakan jauh-jauh hari, enggak tiba-tiba. Ya, kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah merencanakan sebuah pemulihan, putus hubungan dengan manusia. Itu sebabnya Dia datang, Dia lahir ke dalam dunia di tempat yang hina. Tetapi dengan kelahiran itu, saya dan saudara dapat kesempatan untuk keluar bebas dari yang namanya hukuman yang kekal. Pertanyaannya, pagi hari ini, sudah berapa lama saudara merayakan Natal? Itu yang pertama. Yang kedua, sudah berapa banyak Natal itu berarti buat kita? Sehingga Natal itu mulai mengubah hidup kita. Natal itu akan membuat saya dan saudara bukan sekedar jadi orang percaya yang biasa, tetapi kita menjadi orang percaya yang betul-betul dapat diandalkan Tuhan, dapat dibanggakan oleh Tuhan. Saya masuk ke poin saya. Subtemanya, saya tidak ambil subtema yang ada di sini, tetapi saya punya subtema sendiri. Bagaimana supaya Natal itu bisa mengubah jalan hidup kita. Pertanyaan penting yang perlu kita jawab dan kita renungkan. Natal yang ke-2022 dikatakan bahwa bagaimana supaya Natal itu bisa mengubah jalan hidup kita. Ada banyak gereja yang telah membelokkan arti Natal. Natal itu mereka lakukan sesuatu yang spektakuler. Orang tertarik dengan acaranya. Tetapi mereka tidak berikan esensinya. Natal itu apa? Yesus datang dengan satu tujuan.
supaya hidup kita jadi berubah. Berarti Natal itu bukan sekedar sebuah kelahiran yang kita rayakan setiap bulan Desember. Tetapi Natal itu memberikan sebuah sinyal kepada saya dan saudara. Allah ingin saya dan saudara sebagai orang percaya, baik itu hamba Tuhan, baik jemaat biasa, agar hidup kita menjadi berubah. Mari kita renungkan pertanyaan ini. Bagaimana agar Natal itu bisa mengubah jalan hidup kita? Yang karena dosa sebenarnya kita harus mati di dalam dosa kita. Tetapi karena kasih-Nya, Dia ambil alih kematian itu, Dia sendiri yang mati gantikan kita. Lewat kelahiran-Nya, Dia nyatakan, Yesus datang untuk mengubah jalan hidup saya. Hitung ketiga kita sama-sama katakan ya, taruh tangan saudara di dada. Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Sekali lagi saudara sendiri, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Poin yang pertama saya bagikan kepada saudara. Matius 1 ayat 24. Poin yang pertama yang perlu kita renungkan, bagaimana supaya Natal itu bisa mengubah cara hidup kita, pola pikir, pola hidup kita. Sesudah bangun dari tidurnya, perhatikan baik saudara garis bawahi ini, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kalau saudara baca ini mungkin saudara akan bingung, tapi kalau saudara baca sebelumnya itu, dikatakan ayat 2, 3, 4, ya, 2, 1, 2, 3. Yusuf rencana untuk menceraikan Maria dengan secara diam-diam. Alias apa saudara? Yusuf kecewa. Yusuf bilang bagaimana mungkin ini terjadi? Kita baru bertunangan. Kita baru lamaran. Kenapa kok saya tidak pernah tidur dengan laki-laki? Saya tidak pernah berbuat sesuatu kepada calon istri saya. Kenapa dia harus mengandung? Dan akibatnya harus saya tanggung. Saya mau katakan kepada saudara dan saya. Natal bisa mengubah jalan hidup kita. Poin yang pertama, yaitu tunduk serta taat pada firman Tuhan. Walaupun tidak sesuai dengan rencana serta tidak masuk akal. Ada banyak yang kita kasih alibi, kita kasih alasan, nggak masuk akal. Saya nggak bisa. Saya masih manusia, saya punya kelemahan. Pagi ini firman Tuhan menyatakan kepada saya dan saudara, Yusuf bangun dia nggak bilang sama Tuhan. Terus piye Tuhan carane? Tetapi dikatakan diperintahkan malaikat itu, Tuhan itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kehidupan rohani kita akan berubah, akan bertumbuh serta menjadi kuat. Bukan karena banyaknya jam ibadah. Yang kedua, bukan karena banyaknya jam melayani, bukan karena banyaknya pengorbanan kita secara materi. Rohani kita akan jadi kuat, kita akan menjadi orang percaya yang tahan banting. Iya. Karena kita mulai taat kepada firman Tuhan. Bukan sekedar melayani, bukan sekedar ibadah, bukan sekedar berkorban. Tetapi yang Tuhan minta adalah pribadi kita di Natal tahun ini. Tuhan mau saya dan saudara mau patuh, tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sesuatu yang enak diucapkan, tetapi sulit sekali untuk dilaksanakan. Tetapi tahun ini, Tuhan minta tema yang luar biasa, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Biarlah tema Natal tahun ini itu menjadi sesuatu
yang begitu berkesan bagi kita. Bukan berkesan saja, tetapi itu menjadi sebuah dorongan bagi kita. 2 hari yang lalu, saya di SMS, di WA sama seorang bapak yang masih muda. Dia tanya sama saya, apakah Papa sudah dapat remah, Om sudah dapat remah untuk akhir tahun? Saya jujur, saya katakan kepada beliau, saya belum mendapat sinyal sama sekali. Saya belum mendapat instruksi dari Bapa di sorga, nanti malam tutup tahun, dan nanti itu menjadi sebuah tema besar kita untuk sepanjang tahun. Saya masih terus bergumul, saya tanya sama Tuhan, dan beliau katakan bahwa justru beliaulah sudah dikasih Tuhan 2 hal besar. Tuhan rindu ini terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tuhan tidak cari pendeta, Tuhan tidak cari kamu dari teologi mana, sekolah Alkitab mana. Tetapi yang Tuhan cari, pada saat Tuhan menemukan saya dan saudara tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pagi ini biarlah Tuhan mendapati itu pada saya dan pada saudara. Saya rindu Natal-Natal yang berikutnya, itu yang namanya seragam, yang namanya makanan, itu sudah tidak boleh diperdebatkan lagi. Katakan amin. Kita ambil satu keputusan, karena setan tahu kelemahan kita ada di situ. Natal buat sakit hati, Natal buat kita jengkel, Natal membuat kita tersinggung. Apa bedanya dengan orang yang ada di luar? Saya rindu mulai tahun depan panitia mulai berpikir, oke, yang namanya jasmani makan itu oke, harus. Tetapi fokus kita bukan kepada makanan dan pakaian jasmani, tetapi bagaimana karakter kita, hidup kita, yang sudah Tuhan ampuni dosa kita. Kita jadi berkat buat pemerintah. Kita mulai sadar bahwa Tuhan tempatkan saya di sini, saya harus patuh kepada pemerintah. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak orang yang kadang-kadang nyerocos gitu, pemerintah kok katos ngeten, kok kaya ngene. Saya bilang, Alkitab bilang pemerintah itu wakil Allah yang ada di dalam dunia. Bohong kan saudara katakan saudara mengasihi Tuhan, saudara takut sama Tuhan, tapi pemerintah yang kelihatan saja saudara tidak takut. Penundukan itu dimulai dari mana saudara? Kapan kita bisa tunduk? Kapan kita bisa taat kepada perintah Tuhan? Ayat 24 tadi. Yusuf mendengar suara malaikat lewat apa? Mimpi. 2 minggu ini Ibu Gembala sama Kak Stephen sudah jelaskan tentang Natal, tema kita. Artinya apa saudara? Kita akan tunduk sama Tuhan. Kita akan taat kepada Tuhan pada saat kita kenal dengan suaranya. Yang percaya katakan amin. Saya rindu jemaat Karanganyar dimanapun Tuhan tempatkan kita jadi berkat. Yang percaya katakan amin. Pemerintah itu adalah mitra kita, bukan musuh, bukan lawan. Dan seharusnya kita patuh kepada pemerintah. Pesan Natal tahun ini jelas banget. Mari hari ini Tuhan merubah sikap kita. Sehingga orang lain dapat melihat, walah, tiba-tiba wong gunung, pucuk gunung Karanganyar. Tapi orangnya baik. Amin. Taat, tunduk sama Tuhan. Apa saja yang mereka korbankan? Sorry, saya belum masuk ke situ ya. Jadi tadi, mengapa kapan kita bisa tunduk dan patuh sama Tuhan?
pada saat kita bergaul erat dengan Tuhan dan kita kenal yang ngomong itu siapa. Amin. Bu Andreas, saya bisa permisi kasih contoh ya? Kasih contoh. Bapak kenal suaranya, Ibu kenal suaranya Bapak Andreas? Kenal ya? Ya. Abri. Biasanya kalau Abri itu siap dan kayak polisi. Siap, jadi nggak ada kata tolak. Terus satu saat Ibu dengar suara yang asing mengatakan sesuatu kepada Ibu. Kira-kira Ibu lakukan apa tidak? Bukan suaranya Pak Andreas, kira-kira suara yang tidak dikenal. Kira-kira mau melakukan apa tidak? Enggak mau. Di sini nih Pak Andreas. Loh kuwi sapa? Iya kan? Saya mau bilang sama saudara, pada saat kita kenal suara Tuhan, kenapa kita kenal? Karena kita sering bergaul akrab dengan Tuhan. Kita dengar suara Tuhan. Tolong Ibu Gembala lihat jamnya. Kalau sudah pas setengah jam, aku digedepi ngene gitu. Kalau enggak kakinya dikasih gini-gini, supaya nanti saya enggak didenda. Nanti amplop saya enggak dipotong gitu loh. Gitu ya. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bukan sekedar ada dalam ibadah, tetapi kita ibadah, kita mengenal siapakah Yesus itu. Dia sangat mengasihi dan dia rindu kita jadi orang percaya yang berubah. Bagilah Filipi 1, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow. Siapa itu? Yang kita rayakan kelahirannya. Yesus. Yesus yang pertama, dia manusia 100%, dia turun, dia lahir, pinjam kandungannya Maria. Ya. Setelah itu dia harus mati, disalibkan, bangkit. Saya mau katakan kepada saudara, tetapi di sisi yang lain, Yesus adalah Allah 100%. Yang percaya katakan amin. Dia manusia 100% untuk apa? Untuk turun dan menebus dosa kita. Tetapi dia Allah 100% dan itu tidak bisa digugat oleh siapapun. Kenapa Yesus bisa mati? Karena memang dia datang sebagai manusia. Tetapi kealahannya tidak bisa mati. Ini sebuah kebenaran yang tidak perlu saudara ragukan. Dan seharusnya ada pada hidup saudara. Apapun yang terjadi, kita tetap au tunggala matuak, losa dodonanio. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itu poin yang pertama ya. Jadi Yesus dia taat. Kenapa? Karena dia kenal dengan suara Bapaknya. Bapaknya bilang turun ke dunia. Lahir lewat kandungan Maria. Dan dia lakukan itu. Kita bisa tunduk, kita bisa patuh, kita bisa taat. Pada saat kita tahu itu yang berbicara adalah Tuhan. Sekarang kita bisa kenal Tuhan lewat apa saudara? Sekarang kan Tuhan sudah tidak ada di dunia kan? Kita bisa kenal Tuhan lewat apa? Ya ini. Firman Tuhan yang kita sebut dengan Alkitab. Ada berapa banyak kita yang dengar firman Tuhan tetapi tidak pernah melakukan? Kita ngerti itu Tuhan katakan ayo. Tuhan katakan ayo bangun. Tapi kita tidak mau patuh. Kita harus perlu koreksi. Bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan. Yang kedua, yang terakhir sebelum kita berdoa. Bagaimana supaya Natal itu bisa mengubah jalan hidup kita. Yang kedua, siap berkorban.
Waktu malaikat itu sampaikan itu kepada Maria, Maria bilang begini, apa mungkin aku masih perawan akan melahirkan seorang bayi? Saudara tahu apa yang mereka korbankan di sini? Kalau saudara tahu sesuai dengan apa yang saya catat di sini, nanti saya kasih hadiah sama saudara. Siapa yang berani coba jawab. Yakin itu benar, jawab. Saya kasih 10.000. Iya, 10.000. Yusuf dan Maria berkorban dalam hal apa? Eca, harga diri coba saya catat di sini ya. Saya lihat di sini. Harga diri sama nama baik itu sama ya, Ma? Sama. Mas Puji 10.000 ya? Engkau aku enggak situ ke kolekte. Mari Mas Puji. Enggak pesannya aku? Kasih. Enggak, sudah enggak. Oh dibalik ini wes, puji Tuhan. Dikasih. Seandainya kalau saya kasih 100.000, mesti mau kembalikan Mas? Saya kalau kasih 100.000, mesti mau kembalikan ke saya? Enggak ya? Oh kembalikan lagi. Mbak Har, Bu Har, wes bangga punya suami seperti Mas Muji. Enggak mata duitan. Gitu ya. Yang pertama mereka berkorban dalam hal apa? Nama baik mereka diinjak-injak. Harga diri. Sekarang itu kan yang kita sering pertahankan. Harga diriku di mana? Saya ini loh jemaat yang paling lama. Kok enggak disenggol? Bapak Ibu, Yusuf dan Maria, nama baik mereka itu disingkirkan. Tuhan rindu hari ini terjadi pengorbanan di mana saudara tahu bahwa perubahan hidup itu lebih penting dari gengsi kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Tuhan ingin saudara dan saya mengerti bahwa perubahan karakter itu lebih penting daripada kedudukan dan status kita. Itu sebabnya hari ini setelah saudara dengar firman Tuhan, bagaimana supaya hidup saya, jalan hidup saya bisa berubah. Yang pertama pada saat saudara dengar firman Tuhan, tunduk dan taat. Walaupun tidak sesuai dengan skenario, tidak sesuai dengan rencana. Karena memang Tuhan punya kebutuhan di situ. Tuhan punya tujuan di situ. Tuhan rindu kita percaya kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Dahsyat. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan pesankan bagi kita pada saat pagi hari ini. Poin yang kedua tadi yaitu berkorban. Nama baik kita. Mari kita cepat. Dan kita katakan kepada Tuhan, suka-mu Tuhan. Yang berikut. Yang terakhir sebelum kita berdoa, apa yang mereka korbankan? Rencana mereka. Bisa tangkap ini? Pertama tadi nama baik mereka, enggak apa-apa orang mau ngomong saya wanita seperti apa, pria seperti apa, aku enggak peduli. Yang penting Tuhan tahu hati saya dan saya mau lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang kedua, saya percaya bahwa Maria dan Yusuf kan sudah bertunangan. Mereka sudah punya planning rencananya. Bulan berapa kita menikah? Undangannya berapa? Biayanya berapa? Acaranya seperti apa?
Tapi karena Tuhan ingin merubah hidup mereka, maka Tuhan bilang begini, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Bukan untuk memberikan kecelakaan kepada kamu, tetapi memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kadang-kadang kita protes sama Tuhan, Tuhan ini rencana saya kenapa? Kok gagal? Saya mau bilang sama saudara, kita harus siap gagalkan rencana kita. Dan kita izinkan rencana Tuhan itu yang terjadi dalam hidup ini. Kalau kita tangkap firman Tuhan pagi hari ini, maka tahun ini Tuhan akan pertambah-tambahkan saudara, Tuhan akan mengangkat saudara, Dia akan memakai saudara, bahkan tidak ada yang mustahil, nanti jiwa-jiwa akan Tuhan bawa lewat saudara, dan gedung ini akan penuh sesak oleh jiwa-jiwa. Mari kita akan renungkan tema firman Tuhan akhir dari khotbah saya pada saat pagi hari ini. Kita siap untuk korbankan nama baik kita, harga diri kita, demi suksesnya rencana Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia, Dia sudah naik ke sorga, tetapi tugas selanjutnya ada pada pundak kita. Saya percaya jemaat GBI Diaspora Sejahtera Karanganyar adalah jemaat yang siap untuk menyambut rencana Tuhan itu. Kemanapun kita pergi, kita siap berkorban. Siap gagalkan rencana kita. Kalau memang rencana Tuhan, Tuhan kasih sama kita, maka lepas rencana kita. Karena kita tahu di balik rencana Tuhan ada sesuatu yang luar biasa. Pagi ini mari kita ingin menyenangkan Tuhan. Kita tutup mata dan kita akan angkat satu pujian. Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas putih. Katakan, Tuhan, kuserahkan hidupku padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, sayangkanmu. Hanya itu kerinduanku.
hanya itu kerinduan menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, sayangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Sebelum saya berdoa buat saudara, sementara saudara tutup mata, saudara merenungkan, Tuhan, Engkau datang untuk mengubah jalan hidupku. Kita mulai introspeksi. Sekian puluh tahun saya jadi orang percaya, tetapi hidupku tidak pernah berubah. Bagaimana caranya? Patuh, tunduk, dan taat kepada firman Tuhan. Sakit mungkin, tidak menyenangkan, oke, betul. Tetapi itu yang Tuhan mau, Tuhan minta. Yusuf dan Maria tidak pernah mengira nama mereka akan dicatat di dalam Alkitab. Seandainya mereka menolak untuk patuh dan tunduk kepada Tuhan, kita tidak akan pernah mengenal yang namanya Yusuf dan Maria. Seandainya mereka tidak mau berkorban, nama baik mereka, rencana mereka gagalkan. Mereka tidak pernah dikenang. Tapi karena mereka belajar tunduk dan patuh kepada Tuhan, siap berkorban, maka Tuhan mengangkat mereka. Saya mau bilang sama saudara, pada saat kita berubah, maka Tuhan akan memakai kita lebih dan lebih lagi. Natal tahun ini akan memberikan kesan kepada saya dan saudara. Kita pulang ke tempat kita masing-masing dan kita katakan, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Natal tahun ini saya mau hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Bapak Daryanto maju ke depan untuk berdoa buat firman Tuhan. Senangkan-Mu, hanya itu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Katakan sekali lagi, hanya ini kerinduan kami Tuhan. Itu kerinduanku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, 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 Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang begitu baik. Engkau Allah kami yang begitu kuasa dan begitu perkasa. Engkau Allah kami yang memperhatikan setiap kehidupan kami, Bapak. Bahkan di hari ini, Bapak, sejak 2000 tahun yang lalu, Bapak, Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Engkau lahir melalui Natal itu, Tuhan. Karena itu bukti kasih terhadap kami, umat-Mu.
manusia ini Tuhan. Engkau rela menjadi bayi, menjadi manusia untuk menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Tuhan, mungkin hari ini kami memperingati Natal. Ada yang sudah 50 kali, karena usia kami 50 tahun dan kami lahir sudah jadi Kristen. Mungkin yang memperingati Natal ada yang 40 kali, karena jadi Kristen sudah 40 tahun. Ada yang memperingati Natal mungkin 30 kali, karena menjadi Kristen sudah 30 tahun. Dan mungkin ada yang hari ini memperingati Kristen, memperingati Natal baru pertama kali, karena mungkin baru menjadi orang Kristen dan baru mengikut Engkau. Natal begitu berarti dalam hidup kita. Mungkin kita memiliki arti masing-masing dalam hidup ini. Tetapi percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, karena Dia datang hari ini bukan untuk kita secara pribadi, tetapi kita untuk semua yang dikasihi Dia, untuk melakukan pengampunan, penebusan dosa, dan menjamah setiap hati kita, untuk kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pengantara kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini Engkau telah membawa kami kembali kepada Natal. Beri arti Natal dalam hidup kami Bapak. Sehingga kami mau kembali kepada Engkau, ke jalan-Mu Tuhan. Bukan jalan-jalan orang yang salah Tuhan, tapi membawa kami ke jalan Tuhan sesuai firman yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu dengan berkat kuat kuasa kasih yang datang daripada Engkau. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati kesehatan ekonominya Tuhan. Damai sejahtera itu selalu Kau curahkan bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Jesus paid
Minta dengan hormat Bapak Ibu Ketua Bidang Pelayanan, Bapak Ibu Ketua Komsel, dan juga Ketua Panitia Natal hari ini, untuk kita bersama menyalakan lilin yang menandakan bahwa Tuhan mengutus kita menjadi terang bagi bangsa. Ketua Panitia Natal diminta untuk tergabung di dalamnya. GBI Diaspora Sejahtera Karanganyar dibangun oleh darah Tuhan Yesus sendiri. Dipercayakan kepada hambanya di tempat ini, yang juga hamba-hamba Tuhan di ketua-ketua bidang masing-masing yang melayani. Oleh sebab itu bila kita akan memancarkan terang yang sudah dipancarkan melalui hamba-hambanya ini kepada seluruh dunia. Dari Ketua Komsel nantinya akan disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Lighting bisa mematikan lampu kan? Dengan segenap hati kita katakan, malam itu yang malam yang kudus. Anak Tuhan lahir bagi kita. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum dayang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam Allah, anak di dalam Allah. Hai, lihatlah di Efrata
Bapak Gembala akan pimpin di dalam doa, buat doa berkat dan doa penutup. Bapa di sorga, terima kasih buat seluruh rangkaian acara Natal Gereja Betel Indonesia Diaspora Sejahtera Karanganyar. Kami tahu ini semua bisa terjadi hanya karena kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya kami naikkan syukur kami. Kami berterima kasih atas kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah kami terima. Khususnya pada hari ini kami boleh melakukan ibadah Natal. Terima kasih anak-anakmu yang sudah datang. Kami berdoa buat bapak-bapak polisi dan yang lain-lain yang sudah menjaga kami. Sudah kami berdoa, kami berkati mereka, pakai mereka untuk menjadi alat negara yang takut dan taat akan Tuhan. Berkati rumah tangga, berkati pekerjaan mereka. Selesai semua kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh menjadi milik kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh turun, menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Pulanglah dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.